Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita mulai pembelajaran pada hari ini. Saya akan mengecek dulu kesiapan dari kalian. Ya. Yang pertama adalah cek kehadiran absensi. Ya. Anissa Nurmuna ada? Pak Ali Amal ada? Hadir. Salsa ada? Semuanya hadir ya? Hadir. Alhamdulillah semuanya hadir. Semuanya sehat? Sehat. Alhamdulillah sehat. Ya. Kita cek kerapian dari masing-masing. Ya, rapi. Tidak ada sama atau tidak ada? Tidak ada. Semuanya pakai sepatu ya? Oke. Sudah mandi semuanya ya? Sudah. Sudah sarapan ya? Baik, ya, supaya kita lebih semangat, ya, saya minta kalian semuanya berdiri, ya, berdiri, semuanya berdiri, ya, semangat. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ya, tentang tema pelepasan dan perubahan data, ya, kita harus menunjukkan sikap yang antusias, yang semangat sebagai seorang pelajar. Semuanya semangat? Baik, mari kita tabu anak soleh, tabu anak soleh, aku anak soleh, rajin sholat. Ngaji, orang tua, demokrasi, cinta Islam, sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islam. Ya, temukan semuanya. Ya, silakan duduk kembali ya. Anak-anak, sebelum kita lebih jauh membahas materi pada pertemuan kali ini tentang akal, ya, Bapak mau tahu kira-kira tentang pelepasan dan perubahan data yang sudah kita bahas kemarin itu berkaitan dengan apa saja? Iya Nabi Bapak. Saya Anissa. Tidak. Saya Dimas apa? Ya sih. Ya. Tepuk tangan semuanya. Masih ingat ya semuanya. Nah, kali ini Bapak akan membahas tentang tema wakaf. Ya. Untuk membahas tema wakaf ini, ya, Pak akan memberikan beberapa indikator dan tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Ya. Untuk kompetensi dasarnya, ya, dari kompetensi sikap spiritual, yang pertama menghayati konsep muamalah, yang kedua sikap sosial, mengamalkan sikap peduli, ketiga sikap pengetahuan, menganalisis ketentuan, yang keempat dari keterampilan mengkomunikasikan tentang pelaksanaannya. Itu bisa. Kemudian lanjut untuk indikatornya adalah menyebarluaskan nilai-nilai sikap spiritualnya, kemudian sikap sosialnya, memelihara sikap disiplin, dan sikap pengetahuannya adalah mengkomunikasikan, mendeteksi ketentuan. Kemudian untuk sikap penampilannya adalah membuat laporan, kemudian mempresentasikannya. Dan tujuan pembelajaran pada kali ini, ya, diharapkan tadi, ya, anak-anak setelah nanti melihat tayangan video, ya, membaca buku, kemudian membuka informasi dari internet, saat didik dapat kemudian yang pertama menjelaskan tentang ketentuan, ya, pelepasan dan perubahan data, terutama masalah wakaf. Kemudian peserta didik juga bisa menganalisis tentang problematika ketentuan wakaf yang terjadi di masyarakat. Kemudian bisa mempresentasikan tentang hasil analisis yang peserta didik tadi lihat di tayangan video, artikel maupun di sumber-sumber yang lain. Ya, Bapak akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Ya, kelompok pertama adalah kelompok nafkah, kelompok yang kedua adalah kelompok hibah, dan kenapa Bapak namakan kelompok-kelompok itu, ya, tentang pelepasan dan perubahan data karena ya kalian tetap masih ingat tentang materi-materi yang kemarin, ya. Masih semangat ya? Oke, ya, silakan untuk membentuk kelompoknya masing-masing. Ya, sebelum kita nanti membahas tentang problematika pelaksanaan wakaf yang ada di tengah masyarakat, ya, kalian harus tahu dulu tentang ketentuan wakaf. Bahwa
wakaf itu merupakan ya suatu amaliah yang baik sekali. Ya. Karena dengan adanya wakaf, ya banyak sekali gunanya manfaatnya baik untuk pembangunan musola, masjid, pondok pesantren, ya. Kemudian wakaf yang produktif juga bisa menuntaskan banyak kemiskinan. Maka sangatlah penting sekali bagi kalian untuk mengetahui ya ketentuan tentang wakaf. Ya, jadi nanti masing-masing kelompok bisa ya mempelajari tentang hal-hal yang berkaitan dengan wakaf. Untuk kelompok yang pertama yakni kelompok apa tadi? Nanti cari tentang pengertian dan hukum wakaf. Kemudian kelompok yang kedua apa namanya tadi? Nanti cari tentang ketentuan rukun dan syarat wakaf. Ya, semuanya mesti sepakat? Oke, kita tepuk tangan untuk kita semua. Ini silakan kalian lihat di video yang linknya sudah Bapak bagikan, dan dia cari artikelnya dan lihat di buku LKS maupun buku materi TV untuk mencari keseluruhan tentang wakaf. Kemudian nanti hasilnya dipresentasikan oleh masing-masing kelompok. Silakan. Diskusi masing-masing kelompok saya kira sudah cukup. Ya, selanjutnya adalah silakan presentasikan hasil dari diskusi kalian. Untuk yang pertama, ya kelompok 1, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Tafaqoh akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pengertian wakaf dan hukum wakaf. Pengertian wakaf adalah menahan harta supaya bisa dimanfaatkan untuk halayak umum tanpa mengurangi nilai harta tersebut untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan hukum wakaf adalah sunnah muakkad atau amalan sunnah yang dianjurkan. Ya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selanjutnya untuk kelompok 2, silakan. Ya, presentasikan hasil diskusi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Wati Saraswati. Saya dari kelompok Hibah akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Rukun dan syarat wakaf itu yang pertama orang yang mewakafkan, 2 data yang diwakafkan, 3 penerima wakaf, 4 pernyataan wakaf, 5 saksi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan. Hasil diskusi kelompoknya saya kira cukup baik. Ya, silakan masing-masing dari kelompok yang mau menanyakan hasil diskusi kelompok lainnya. Kira-kira kelompok mana dulu yang mau bertanya? Acung. Iya, dari kelompok 2 mau bertanya kepada kelompok berapa? Kelompok 2? Kelompok 4. Ya, silakan. Berdiri. Silakan berdiri. Apa? Ya. Izin bertanya, apa yang dimaksud dengan wakaf baik? Ya, dari kelompok 2 menanyakan kepada kelompok 4 apa yang dimaksud dengan wakaf khairi. Ya, silakan. Untuk kelompok 4 bisa dijawab. Ya, ini. Ya. Wakaf khairi yaitu wakaf untuk umum, yaitu wakaf yang sejak semula diperlukan bagi kemaslahatan atau kepentingan umum sekalipun dalam jangka waktu tertentu, seperti mewakafkan tanah untuk membangun masjid, sekolah, dan rumah sakit. Ya, kemudian. Dan anak-anak, setelah kalian tadi berdiskusi tentang pengertian hukum dan rukun wakaf, sekarang nanti Bapak akan bagikan LKPD kalian supaya masing-masing berdiskusi tentang problematika yang terjadi ya di masyarakat tentang wakaf, terutama masalah perubahan benda wakaf. Silakan didiskusikan masing-masing kelompok. Kira-kira
saya akan berikan LKPD-nya ya. Ya, saya kira untuk diskusi masing-masing kelompok tentang problematika yang perubahan berdasarkan bisa tutup. Ya, silakan dari masing-masing kelompok untuk mempresentasikan tentang perubahan berdasarkan. Kira-kira boleh atau tidak? Siapa kelompok apa dulu yang mau mempresentasikan? Silakan, langsung. Ayo, bismillah. Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, dari kelompok 2 adalah perubahan berdasarkan itu tidak dibolehkan menurut pendapatnya Imam Syafi'i. Ya, dari kelompok yang lain, ya kemana? Kira-kira ada pendapat yang lain? Iya, dari kelompok 3. Silakan secepatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari perwakilan kelompok sedekah akan menurut ulama mazhab Hambali dibolehkan dalam keadaan darurat di sini terjadi tujuan utama yaitu agar darah bakal dapat berdasarkan oleh sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini dari kelompok 3 untuk perubahan diperbolehkan karena dalam keadaan darurat. Dari pendapat Imam apa tadi? Dari Imam Hambali. Ya. Jadi anak-anak, ya, untuk masalah problematika perubahan pendapat itu ada 2 pendapat ya. Yang pendapat yang pertama adalah tidak membolehkan, itu mayoritas pendapat dari Imam Syafi'i. Ya, kemudian yang kedua adalah diperbolehkan dalam keadaan darurat, itu pendapat dari mazhab Hambali. Ya, silakan dikumpulkan kepada Bapak Guru untuk LKPD-nya. Ya, silakan. Ya, untuk kelompok 1 LKPD-nya. Ya, LKPD-nya silakan ke sini. Ya, kelompok 3. Ya, kelompok 4. Ini. Ya, terima kasih. Ya, saya ada kurangan untuk kita. Ya, saya kira untuk pertemuan kali ini, pembelajaran kali ini, ya, saya sudahi. Ya, namun sebelumnya, ya, saya perlu kalian untuk merefleksi, ya, tentang materi hari ini. Kira-kira materi yang kita bahas pada hari ini adalah tentang apa tadi? Wakaf. Ya, pengertian wakaf apa tadi? Ya, langsung. Iya, silakan. Pengertian wakaf dan rukun wakaf. Pengertian wakaf artinya menahan. Rukun wakaf yaitu orang yang mewakafkan harta yang diwakafkan, menerima wakaf, pernyataan wakaf dan saksi. Iya, tepuk tangan. Ya, selanjutnya tentang problematika yang terjadi, terutama masalah perubahan benda wakaf. Kira-kira siapa yang mau refleksi? Ya, silakan. Imam Syafi'i tidak boleh, menurut Imam Maliki tidak boleh. Ya, tepuk tangan. Ya, jadi untuk pertemuan kali ini, ya, saya kira sudah baik, sudah bagus. Masing-masing kelompok sudah mendiskusikan dan menyelesaikan, kemudian masing-masing kelompok juga sudah melakukan tanya jawab tentang kegiatan wakaf dan problematika tentang perubahan benda wakaf. Ya, untuk pertemuan selanjutnya, insya Allah kita akan bahas tentang materi berbeda. Ya, namun perlu Bapak ingatkan, jangan lupa, ya, untuk anak-anak nanti, ya, untuk mengerjakan kerja siswa halaman 80 ya. Dan untuk mengisi pemilihan orang tua nanti bisa diisi lewat
link.com dan telah Bapak share di grup kelas. Ya, bisa dipahami ya? Bisa. Terima kasih. Mari untuk akhir pertemuan kita bersama-sama mengucapkan hamdalah